Melihat ini, Paman Reza duduk ke tempat yang sama di mana Gavin duduk sebelumnya. Kemudian, dia meniru ekspresi dan nada suara Gavin dengan "Sini, saya penguasa keputusan saya sendiri." Hah, Gavin menuju ke atas dan membuka pintu. Elsa sedang meletakkan teleponnya dengan sedih ketika dia mendengar suara itu dan menatapnya. "Apakah ibumu pergi?" Gavin menganggukkan kepalanya. "Ya." Elsa mematikan teleponnya dan melihat ke bawah. Dia berbisik, "Apakah dia sengaja datang karena dia tahu aku di sini?" Gavin berjalan ke arahnya dengan anggun. Saat dia menatapnya, suaranya yang menarik namun lembut menimpali, "Dia datang ke sini untuk sesuatu yang lain." Elsa terkejut dengan jawabannya, jadi dia langsung mengangkat kepalanya untuk melihatnya. "Tentang apa ini?" Gavin ragu sejenak sebelum dia bergumam, "Kakekku akan merayakan ulang tahunnya dalam beberapa hari." Elsa berhenti sejenak, lalu dengan santai berkata, "Oh, jadi tentang itu." "Ya, apakah dia tahu aku di sini?" Gavin mengerutkan bibirnya. Sulit untuk membaca ekspresinya. Mungkin dia melakukannya, dan mungkin juga tidak. Tapi itu tidak masalah. Elsa menjawab, "Lebih baik jika kamu tidak mengatakan apa-apa." Gavin tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan ke arahnya. Gavin buru-buru mencoba menjauh, tapi dia terlambat. Dalam satu gerakan cepat, dia ditekan di bawah tubuhnya sekali lagi. Elsa mendorong dadanya saat kecemasan menguasai dirinya. "Bisakah kamu tidak melakukan kapanpun kamu mau?" Gavin, dia benar-benar terlalu mendominasi. Setiap kali dia menginginkannya, dia akan menciumnya, seperti bagaimana dia berada di atasnya sekarang. Apakah dia pernah bertanya tentang perasaannya? Gavin menjadi, "Kenapa aku tidak bisa? Kamu adalah wanitaku. Bersabarlah. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Dia mengerutkan kening. Melihat ini, Gavin tidak lagi mendorong batas kemampuannya dan bangkit. Suaranya dalam dan lembut saat dia berkata, "Ada apa?" Elsa buru-buru bangkit dan menatapnya. "Krisis keuangan perusahaan Bimantara. Mereka bangkit kembali hari ini begitu saja. Apa kau tahu siapa di belakang mereka?" Gavin berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Aku belum menemukan apapun." Elsa berteriak, "Kau menyelidikinya?" Gavin menjawab, "Bagaimana menurutmu perusahaan Bimantara jatuh ke dalam krisis keuangan sejak awal?" Elsa menjawab, "Itu kamu?" Elsa menatap punggungnya yang tegak dan anggun saat dia tertawa sendiri. "Jadi itu dia." Dia seharusnya tahu bahwa dia adalah seseorang yang suka membantu orang lain di belakang mereka. Pada saat Gavin selesai mandi, dia menyadari bahwa Elsa sudah tertidur lelap di tempat tidur. Dia telah menutupi badannya dengan selimut, meringkuk seperti kucing malas. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kemudian, dia berjalan ke sisi lain tempat tidur dan membuka selimutnya, di mana dia berbaring dan menariknya ke pelukan yang dalam. 2 hari berikutnya berlalu dengan lancar bagi Elsa, tidak seperti hari-hari sebelumnya di mana dia berjuang mati-matian. Perusahaan Nugroho dan perusahaan Bimantara kembali normal sekarang. Daniel dan Nyonya Nita masih di rumah sakit, dan Viana akan mengunjungi mereka kapanpun dia bisa. Sepertinya dia sudah menjadi menantu keluarga Bimantara sekarang. Elsa belum pulang ke keluarga Nugroho selama 2 hari. Karena Gavin akan menjemputnya setiap hari, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pulang. Elsa melirik pada saat itu. Sudah waktunya untuk pulang lagi. Dia sedang mengemasi barang-barangnya ketika Mario tiba-tiba meneleponnya. Elsa merasa aneh dengan ini. Sejak pertemuan di kantor polisi, dia tidak pernah bertemu dengan sepupunya lagi. Kenapa dia meneleponnya kali ini? Dia tersenyum ketika dia menjawab panggilannya dengan riang. "Ada apa, Mario?" Mario berhenti sejenak sebelum dia memeriksa, "Di mana kamu sekarang, Elsa?" Elsa menjadi,
Saya di perusahaan. Mengapa? Mario tampak menghela napas lega. Kemudian, dia bertanya dengan curiga, bagaimana hal-hal yang terjadi antara kamu dan Gavin? Apa maksudmu? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Elsa tidak terlalu memikirkan pertanyaannya, cukup baik. Keheningan menimpa ujung telepon yang lain. Mario tidak tahu apakah akan melanjutkan atau tidak. Elsa menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Mario, jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Mario menjawab, kakek dari keluarga Mahersen akan merayakan ulang tahunnya yang ke-80 besok. Apakah kamu tahu itu? Elsa ragu sejenak dan berkata dengan sedih, ya. Mario bertanya, apakah kamu akan pergi ke sana? Elsa menjawab tanpa berpikir, tidak. Lalu apakah Gavin mengundangmu? Elsa terdiam. Sudah mengetahui jawabannya, Mario berkata dengan tulus, saya pikir kamu harus berpisah dengan Gavin dengan baik, Elsa. Dia tidak cocok untukmu. Seluruh tubuh Elsa terdiam saat mendengar itu. Kamu harus berpisah dengan Gavin demi hubungan baik. Karena Elsa tidak menjawab, Mario melanjutkan, dia membantumu menyelamatkan perusahaan Nugroho, dan kamu memberikan apa yang dia inginkan. Anggap saja sebagai transaksi bisnis dan keluar dari hubungan. Putuskan sebelum terlambat. Lama berlalu sebelum Elsa mengerahkan kekuatannya untuk mengatakan sesuatu. Dia berkata dengan suara parau, mengapa kamu memberitahuku ini tiba-tiba? Mario menarik napas dalam-dalam, saya akui bahwa Gavin adalah tangkapan yang bagus. Jutaan wanita akan mati untuk bersamanya, tapi saya harap kamu bukan salah satu dari mereka. Mengapa? Elsa bertanya. Dia harus tahu alasan mengapa dia mengatakan itu. Mario terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berbisik, semua orang di lingkaran sosialita tahu bahwa ulang tahun kakeknya Gavin hanyalah fasad. Mereka akan memilih tunangan untuk Gavin besok. Jantung Elsa berdetak kencang. Mario menambahkan, hanya keluarga paling elit dan terhormat di ibu kota yang menerima undangan. Perusahaan Nugroho praktis bukan apa-apa bagi mereka. Butuh waktu lama sebelum Elsa bergumam, dia tidak akan melakukannya. Mario menjawab, seseorang hanya boleh menikah dengan orang lain dalam status yang sama, Elsa. Itu tidak bekerja sebaliknya. Bahkan jika dia menyukaimu sekarang, dapatkah kamu menjamin bahwa kamu akan menjadi orang yang dinikahinya? Elsa berkata, aku percaya padanya, Mario. Aku akan pulang sekarang. Mari kita bicara di lain hari. Setelah mengatakan itu, Elsa mengangkat tangannya untuk memutuskan panggilan. Tubuhnya sekaku batu, dan pikirannya kemana-mana. Apakah mereka memilih tunangan untuknya? Dia tahu bahwa keluarganya tidak menerima hubungannya dengan dia. Namun, dia tidak menyangka mereka membuat rencana pernikahannya begitu cepat. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia duduk di kursinya lagi dan menatap ke angkasa. Dia memikirkan banyak hal. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Itu langsung membangunkannya dari jejak pikirannya. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa teleponnya. Itu dari Gavin. Suara yang menarik dan menenangkan terdengar dari ujung telepon. Kenapa kamu belum pulang kerja? Elsa menjawab, aku sedikit sibuk hari ini. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku akan menunggumu di bawah. Gavin tidak memberinya kesempatan untuk menjawab sebelum mengakhiri panggilan. Elsa percaya padanya. Dia tidak akan memilih wanita lain kan? Merasa lega, dia terus mengemasi barang-barangnya. Ketika dia berada di bawah, dia melihat mobil yang dikenalnya itu. Saat dia berjalan mendekat, pintu mobil terbuka, dan sebuah tangan besar menariknya ke dalamnya. Dalam sekejap, dia mendarat di lengannya yang lebar namun familiar. Gavin tahu ada yang salah dari reaksi Elsa. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, membelai rambut panjangnya, dan berbisik, apa yang terjadi?
Dia bisa merasakan ketakutan keluar dari tubuh Elsa. Elsa menggelengkan kepalanya, tidak ada apa-apa. Gavin menyipitkan matanya lagi, saya pikir kamu sibuk, kenapa kamu turun begitu cepat? Elsa berhenti sejenak sebelum bergumam, aku tidak ingin kamu menunggu terlalu lama. Gavin menjawab, tidak masalah berapa lama aku harus menunggu, selama itu untukmu. Air mata tiba-tiba menggenang di mata Elsa, dan dia mengangguk ringan, tapi aku tidak ingin kamu menunggu. Aska sedang duduk di kursi pengemudi saat menyadari perubahan suasana. Sepertinya pasangan itu akan berciuman lagi, jadi dia dengan cepat menggulung partisi. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.